Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk toolbar layers, di mana toolbar layer sendiri yaitu digunakan untuk mengelompokkan objek atau mengklasifikasikan objek berdasarkan kategori atau propertiesnya untuk memudahkan pengelolaan gambar yang kompleks. Shortcutnya sendiri yaitu LA plus Enter. Kita coba masukkan Enter. Nah, maka di sini akan muncul display layer properties manager. Di mana di sini ada ikonnya, saya akan jelaskan. Yang pertama di sini ada icon bergambar kertas dan matahari atau bintang. Di mana ini yaitu untuk atau namanya itu icon new layer dengan shortcut Alt plus N. Kegunaannya yaitu untuk membuat layer baru. Nah, saat diklik itu AutoCAD akan menambahkan baris baru di bawah daftar layer yang ada dan memungkinkan untuk memberikan nama dan mengatur properti seperti warna, jenis, garis, dan lain-lain untuk layer tersebut. Selanjutnya ada icon yang bergambar kertas dan kepingan salju seperti ini, di mana ini bernama New Layer FP Frozen in all viewports. Dengan fungsinya yaitu untuk membuat layer baru yang langsung dalam keadaan dibekukan di layar viewport yang aktif. Ini berguna jika ingin layer tersebut ada tetapi tidak ingin ditampilkan atau dicetak pada viewport tertentu, namun tetap muncul di model space. Yang ketiga ada gambar kertas dan silang merah seperti ini. Namanya sendiri yaitu delete layer, untuk shortcutnya Alt plus D. Delete layer itu berfungsi untuk menghapus layer yang dipilih dari gambar. Layer hanya dapat dihapus jika layer tersebut kosong, tidak berisi objek, dan bukan merupakan layer yang sedang aktif, current atau layer default seperti 0 dan dev points. Selanjutnya ada icon bergambar kertas dan centang hijau. Nama dari icon ini yaitu set current dan shortcutnya Alt plus D. Itu berfungsi untuk menjadikan layer yang dipilih sebagai layer aktif, current layer. Setiap objek baru yang digambar, seperti garis, lingkaran, dan lain-lain akan otomatis ditempatkan pada layer yang aktif ini. Nah, seperti itu. Untuk tips tambahannya, semua icon ini terletak di bagian atas jendela layer properties manager. Yang seperti ini, dan dapat diakses apabila mengetik shortcutnya LA plus Enter, yang merupakan panel utama untuk mengatur lapisan gambar di AutoCAD. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing kolom properti layer yang ada seperti status, name, dan lain-lain. Yang pertamanya itu ada status di sini. Di mana status itu berfungsi untuk menunjukkan status layer saat ini. Icon centang hijau ini menandakan bahwa layer tersebut adalah current layer yang aktif. Semua objek baru yang digambar akan masuk ke layer ini. Nah, selanjutnya ada name. Name itu berfungsi untuk menampilkan nama layer yang bisa mengubah nama layer dan bisa mengubah nama layer dengan mengkliknya atau menekan F2. Selanjutnya ada on atau off. Di sini berfungsi untuk menghidupkan icon. Nah, jika lampunya terang seperti ini, maka artinya icon tersebut dalam keadaan nyala. Dan jika kita klik, nah jika mau mematikan, nah seperti ini. Jika icon lampunya itu mati, maka itu juga mematikan untuk layarnya. Dampaknya yaitu jika objek pada layar yang off tidak akan terlihat di layar dan tidak ikut tercetak. Namun di AutoCAD masih memproses objek tersebut dalam memori. Selanjutnya ada freeze. Freeze itu digunakan untuk membekukan gambarnya, yaitu objek pada layar yang freeze tidak terlihat dan tidak ikut tercetak. Perbedaannya dengan off, freeze itu membebaskan memori komputer sehingga mempercepat performa pada gambar yang sangat kompleks. Objek yang di-freeze tidak dapat diselect atau diedit. Selanjutnya ada lock, di mana lock itu berfungsi untuk mengunci.
Jika gambar icon pada gembok itu tertutup, maka dia mengunci, dan jika terbuka seperti ini, maka icon tersebut sedang dibuka. Dampaknya yaitu objek pada layar yang dikunci masih terlihat, tetapi tidak dapat diedit, dihapus, atau diubah. Seperti di move, di copy, atau di erase itu tidak dapat diapa-apakan objeknya. Terus objek akan terlihat lebih redup, faded, sebagai penanda. Selanjutnya ada plot. Plot itu berfungsi untuk mengatur apakah layar akan ikut dicetak atau tidak. Nah, jika icon printernya normal itu, maka dia akan ikut tercetak. Tapi jika icon printer dengan tanda merah itu, dia tidak akan ikut tercetak. Selanjutnya ada color. Color itu untuk pewarnaan. Fungsinya untuk menentukan warna objek pada layar. Menggunakan by layer membuat objek mengikuti warna yang diatur di kolom ini. Warna layer membantu membedakan elemen gambar secara visual. Selanjutnya ada line type. Line type itu jenis garis yang dimana berfungsi untuk menentukan jenis garis untuk layar. Contohnya continuous, disk, hidden, atau center. Objek akan mengikuti jenis garis layarnya jika diset by layer. Selanjutnya ada line weight. Line weight itu ketebalan garis, di mana berfungsi untuk menentukan ketebalan garis untuk layer. Misal 0,00 mm atau 0,30 mm dan lainnya. Ini sangat penting untuk mengatur hierarki garis, tebal atau tipis saat hasil cetak. Dan selanjutnya yaitu transparansi. Berfungsi untuk mengatur tingkat transparansi objek pada layar dari 0 itu padat hingga 90 yaitu hampir transparan. Semakin tinggi angkanya, semakin transparan objek tersebut. Selanjutnya ada New FP Freeze. New FP Freeze itu berfungsi untuk membekukan layer secara otomatis pada setiap viewport baru yang dibuat di layout. Contohnya, jika saya ingin selalu layer arsir mati di viewport baru, aktifkan New FP Freeze pada layar tersebut. Ini sangat berguna agar tidak perlu mematikan layar satu persatu di setiap layout. Selanjutnya yang terakhir ada description. Description itu untuk memberikan catatan atau keterangan tambahan tentang layar tersebut. Ini bersifat opsional. Deskripsi ini membantu pengguna lain memahami fungsi layar tertentu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cara membuat new layer. Pertama itu kita ketik untuk shortcutnya yaitu LA, enter. Nah, maka dia akan muncul untuk display layer properties managernya seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita klik yang icon kertas dan matahari ini atau new layer, atau bisa juga menggunakan shortcutnya yaitu Alt plus N. Kita klik saja. Nah, dia akan muncul layer baru seperti ini. Lalu selanjutnya kita ganti untuk namanya, karena saya akan membuat contoh untuk layer as, kita ganti namanya as. Bentar. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengatur untuk properti layarnya. Semisal kita ganti untuk color atau warna, line type atau tipe garis, atau line width-nya, atau ketebalan dari garisnya. Kita ganti untuk warnanya, semisal ini. Oke. Nah, untuk pewarnaan itu setiap layernya harus dibedakan. Terus, kalau bisa tidak menggunakan warna yang gelap, karena agar terlihat pada layarnya. Terus untuk line type-nya, nah di sini saya akan menggunakan line type untuk center. Caranya yaitu kita pilih load tadi, terus kita pilih center, kita cari center di sini. Nah, ini kita klik, kita oke. Maka dia akan muncul di loaded line types-nya. Terus kita klik yang ini, kita oke. Nah, dia akan berganti center. Terus kita line width-nya itu kita ganti juga menjadi 0,00 mm. Kita klik, lalu kita oke. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat lagi, contoh lagi untuk layer arsir beton. Kita ganti namanya arsir beton. Nah, di sini kita ganti juga warnanya, kita bedakan sama kayak yang ini. Oke. Terus kita ganti line type-nya jadi continuous, pakai yang awal tadi, pakai yang ini. Oke.
Terus kita ganti ukurannya jadi 0,05. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita coba buat untuk potongan. Kita ganti namanya potongan. Terus di sini kita warnanya kita ganti juga semisal kuning. Oke. Nah, untuk line type-nya ini kita ganti juga jadi dash dot yang ini. Kita oke. Kita pilih yang dash dot, kita klik dulu, kita oke. Nah, dia akan berganti dash dot, terus kita ganti line width-nya menjadi 0,35 yang ini. Oke. Nah, seperti itu caranya. Lalu kita buat untuk beberapa layer lainnya. Langsung saja kita buat. Setelah itu arsir dog. Kita buat untuk beberapa contoh layer lainnya seperti misal arsir dog, arsir kolom, dinding dalam, dinding luar, kusen kolom, notasi, pondasi, dan lain-lainnya. Caranya tetap sama seperti yang awal. Kita klik yang new layer, lalu kita ganti namanya, kita ganti untuk warna, line type, dan language-nya. Nah, kurang lebihnya jadi seperti ini untuk beberapa layer yang sudah saya masukkan.